Melihat situasi dari tempat tersembunyi, sang pria misterius perlahan mendekati tempat si anak berandal. Tapi ada satu mobil yang datang berisi pasangan sedang melakukan sebuah adegan. Mereka pun mengusirnya menjauh dari sini. Sedangkan Osung yang memata-matai pergerakan mencurigakan dari berbagai tempat, ia bersembunyi ditemani oleh satu temannya. Sehari sebelumnya, saat Anjung menemui ayah korban, ia mengatakan kalau akan menerima tawaran kemarin. Sedangkan Suhyun yang melihat sang ibu tak sadarkan diri dengan alat bantu rumah sakit, ia ingin melakukan satu hal terbaik demi sang ibu. Menunggu Suhyun di rumah sakit, Ajung ingin mengatakan tentang tawaran si ayah korban. Tadi aku sudah menemuinya. Jadi, mari kita lakukan sekali lagi untuk terakhir kalinya. Namun, pastikan kamu teliti dan berhati-hati. Tawaran ini aku belum ceritakan pada sahabat pirang kita. Jadi, jangan sampai hal buruk menimpa kita. Cukup sampai di sini saja, sampai bertemu di sekolah nanti. Aku mau langsung pamit pergi. Baru mau masuk ke rumah sakit, Chanmi melihat Ajung yang baru keluar dari sini. Ia membawakan seragam sekolah untuk Suhyun. Mereka pun makan bersama sebelum pergi ke sekolah. Kamu nggak perlu jauh-jauh datang ke sini. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Chani hanya ingin memastikan Suhyun untuk makan. Karena untuk merawat sang ibu, kamu haruslah sehat dan berpikir normal. Kemudian, Suhyun pun memberi foto yang ia temukan kemarin dalam laci yang terkunci dalam kamar Osung. Fakta nyata kalau mereka berempat bersahabat dekat, tetapi kita nggak tahu apa yang terjadi. Lalu, Chani berniat untuk menyelidikinya sendiri. Mengetahui barang di lacinya telah dicuri, Osung pun kesal ingin mengakhiri Suhyun dengan rencananya. Namun tiba-tiba sang adik datang menyuruhnya untuk menghadap sang ayah. Osung pun berkata, ayah jangan terlalu khawatir, karena aku tidak melakukan apapun. Ayah juga jangan menyembunyikan fakta, karena nantinya malah memperburuk keadaan. Kalau begitu, siapa yang kemarin datang ke rumah dan berkelahi denganmu? Apa itu caramu menyelesaikan masalah? Dia itu bernama Suhyun. Ia datang menyelinap dan menggeledah kamarku. Wajar jika aku marah padanya. Apakah kalian berdua terlibat dalam kasus kepolisian? Faktanya, sang pelaku sengaja menaruh bukti identitasmu. Jadi, mungkin ia sengaja menjebakmu. Sekarang, kamu fokuslah bersekolah dan jangan berkelahi. Biarkan polisi saja yang menyelidiki kasus ini. Berangkat ke sekolah, Chanmi menyapa orang bengkel minta untuk titip jual kepadanya. Karena Chanmi lagi butuh uang cepat. Jadi, kalau bisa dapat harga yang tertinggi. Di sisi lain, Osung menunggu kedatangan murid berandal. Ia punya rencana untuk menjebak Suhyun. Jika nantinya dia masuk dalam perangkap kita, orang yang menghancurkan kakimu itu tidak akan bisa lari lagi. Belakangan ini juga, kamu kembali menemui wanita itu lagi kan? Jadi, teruskan saja seperti biasa. Janganlah dekati Suhyun, agar rencana kita berjalan dengan lancar dan tidak membuat dia curiga. Menemui Osung di belakang sekolah, ia menganggap kalau Suhyun adalah si pencuri cabul karena hanya mencuri foto di kamarku. Suhyun gak menanggapi karena merasa tidak mengerti apa yang dikatakan Osung dari tadi. Apa kejiwaanmu berubah setelah kemarin ditangkap? Kamu jangan berlagak sok suci, seolah tidak mengerti. Kamulah yang menjebak hingga diriku seperti ini. Apakah kamu melakukan insiden bengkel malam hari? Kalau tidak mengakui, kita lihat saja sampai kapan kamu bisa menutupinya. Lagian memang bukan pada diriku. Kalau nggak percaya, ya cari aja sendiri.
Jika aku telah menemukan bukti, akan kupastikan hidupmu akan berakhir. Kalau kamu masih ingin berbicara omong kosong, silakan pulang dan berbicara saja dengan cermin. Suhyun pun kini berjalan untuk pergi, meminta Jebum untuk mengajari mengemudi. Kemudian Chani menunjukkan foto kedekatan kalian berempat. Tapi Chani merasa janggal kenapa Osung ada di sana. Terlihat sangat akrab kepada semuanya. Namun karena ingatannya belum pulih, Jebum tidak bisa menceritakan apapun dan balik mengajak Chani untuk latihan mengemudi esok hari. Mendekati Osung, Cebu mengatakan kalau ia melihat foto lain. Ada Sejin, Wusok, dan juga dirimu, Osung. Tapi kenapa selama ini kamu hanya menunjukkan fotoku dengan Wusok? Apa yang sebenarnya terjadi? Osung yang sedang sibuk membuat akun sosmed baru, ia pun tidak menjawab dan segera pergi. Di sisi lain, Ji Hyun yang diberitahu temannya kalau sekarang kakakmu punya sosmed baru dan banyak memposting kegiatan lucu. Kenapa dia nggak dari dulu seperti ini? Pasti bisa sangat populer. Ajung serta teman sekolahnya pun langsung mengikuti akun baru Osung. Mereka semua terhibur karena unggahannya sangat tidak biasa. Kemudian, Ji Hyun pun datang menatap sang kakak. Ia meminta untuk hapus seluruh fotonya. Tapi Osung minta diberikan waktu 3 hari karena ingin menjadi siswa populer untuk waktu kali ini saja. Sebenarnya apa yang sedang kamu rencanakan? Ji Hyun gak peduli dan ingin menghapus semua foto aib di ponsel sang kakak dengan tangannya sendiri. Hingga akhirnya dirinya terjatuh dan Osung meminta maaf dan berjalan untuk pergi. Makan siang di kedai ramen, polisi wanita yang masih kesal dengan rekannya karena menutupi rahasia hingga melapor ke atasan tanpa sepengetahuannya. Jika itu terulang lagi, nasibmu akan sama dengan ramen ini yang terpotong-potong jadi 4 bagian. Lalu ia menjelaskan temuannya lagi saat bertemu oleh pria sehari sebelum pemeriksaan polisi. Jadi saat berkunjung, ia melihat ada pria mencurigakan di lokasi tempat kejadian. Dan saat menggali informasi, ternyata dia hanyalah penghobi drone berotak cabul. Malam hari mencari kepuasan hobi, ia merekam penghuni hotel hingga akhirnya drone-nya tersangkut di lokasi kejadian. Tapi karena sudah larut malam, ia sengaja untuk mengambilnya esok pagi. Dan disitulah sang polisi pria melihat video hal menjijikan dan berujung pada bukti video ini. Mereka penasaran kenapa pelakunya pergi ke arah yang berlawanan dan tidak terdapat interaksi sama sekali. Menunggu si korban itu lagi, bocah berandal bertanya siapakah yang melakukan itu. Kepada siapa kamu mengadu? Jika kamu tidak menjawab, aku akan kembali lagi sampai kau mengatakannya. Melihat Chanmi keluar dari ruangan, seketika Osung merebut tas dan mendapati foto-foto ini. Cebum pun yang melihat mereka berkelahi langsung dipisahi dan menyuruh Osung untuk minta maaf. Osung mengatakan kepada Jebum kalau jangan pernah dekati Chanmi lagi. Dan ia segera pergi membawa foto yang diambil. Bercerita tentang anak berandal yang menghampiri Sunha lagi, bahkan esok hari dia mengatakan akan ke rumah kita. Sunha sudah gak kuat lagi menahan tangis dan meminta sang ayah untuk pindah sekolah saja menjauh dari tempat ini. Namun sang ayah mengatakan kalau sudah mendapat bantuan dari seseorang. Yang pasti kali ini dia dipastikan tidak akan muncul mengganggu kita lagi. Di sisi lain, Osung sedang menyamar mendengar pembicaraan mereka dari belakang. Pergi mendatangi lokasi persembunyian anak berandal, Osung mengarahkan rencananya setelah mendengar percakapan Sunha.
Kemungkinan 1 sampai 2 hari lagi kamu akan kembali diserang. Tapi kalian semua dilarang menghajar Suhyun. Biarkan saja dia menghajarmu. Menatap dalam penuh ancaman, si anak beranda mengiyakan rencana Osung. Lokasinya adalah tempat tinggalmu. Jadi besok kamu jangan pergi ke sana karena dia akan mengikutimu diam-diam. Intinya sebelum kuperintahkan jangan buat pergerakan sendiri. Pulang sekolah, Suhyun melihat si anak berandal pergi. Ia pun langsung mengikutinya. Sedangkan Osung menyiapkan kamera tersembunyi dari berbagai sudut pandang. Mereka semuanya sudah siap. Osung tinggal menunggu waktu untuk merayakan keberhasilannya. Chan yang kaget karena mobil latihannya semewah ini, ia takut hal buruk terjadi. Namun, Cebu mengatakan semua mobil sama saja. Jadi tenang saja, kamu nggak usah ragu. Selesai berlatih mengemudi, Chani menceritakan alasannya kalau ia ingin sekali membawa pelaku kasus kakakku ke gunung dan menguburnya di sana dengan tanganku sendiri. Supaya bisa tahu alasan dia kenapa melakukan hal keji itu kepada kakakku. Kamu tenang saja, Jebum. Dirimu tidak akan kulibatkan dalam rencanaku. Atau kamu laporkan saja rencana ini ke polisi. Membuka rahasia yang Jebum punya, sebenarnya Jebum sendiri juga punya kembaran bernama Jejun. Ia lebih muda dariku. Kita berdua sangatlah mirip. Tetapi dia terlahir dengan jantung yang lemah. Hingga usianya berakhir saat masuk kelas 1 SMP. Awal kepergiannya, hidupku terasa hampa seperti masuk dalam dunia yang berbeda. Namun setelah 1 tahun berlalu, Jebu merasa perlahan kembali seperti semula. Begitulah kami dan mereka berjanji akan saling menjaga rahasia. Masih membutuhkan kepergian si anak berandal hingga ia berakhir di sebuah kebun dengan camper van terparkir. Menghubungi Osung, ia merasa sangat ketakutan jika sendiri. Gimana kalau Suhyun tiba-tiba datang? Kamu tenang saja, itu tidak mungkin terjadi. Pasti dia akan memantau kondisi sebelum beraksi. Ketika ia melihatmu sendiri, barulah dia akan menampakkan diri. Matahari kian terbenam, kondisinya pun sudah gelap, hanya tersisa cahaya lampu menyinari si anak berandal yang tinggal sendiri. Osung pun sudah selesai menyiapkan semuanya dari tempat ini. Sudah merasa aman, tidak ada yang mengetahui posisinya, pria misterius ini pun berjalan perlahan mendekati. Sedangkan di rumah sakit, Ibu Suhyun kini dikabarkan telah meninggal dunia. Saat ingin menghubungi putranya, tidak ada jawaban. Alhasil coba menghubungi wali yang lain. Chani yang sedang tertidur, ia mendapat telepon dari guru bela diri Suhyun tentang ibunya telah berpulang dan ponselnya tidak bisa dihubungi. Chani pun menghubungi si gadis pirang menanyakan tentang keberadaan Suhyun, tapi ia juga tidak tahu. Menanyakan Ajung, ia pun hanya bisa terdiam. Menanyakan Jebung, ia menjawab kalau tidak tahu. Mereka berniat menemui di tempat Chanmi. Namun ketika ingin pergi, Ajung menduga kalau Suhyun sedang dalam jebakan live streaming si anak berandal. Tapi kenapa dia bisa pergi ke sana? Apa kamu yang membantu supaya Suhyun dapat uang cepat dan berakhir seperti ini? Ajung hanya bisa meminta maaf karena ini di luar dugaannya. Mengatur rencana untuk mencari lokasi Suhyun, Chanmi pergi ke sekitar sekolah dan si gadis pirang menemui Sunha yang mengetahui titik lokasinya. Streaming yang disiarkan oleh murid paling populer di sekolah, alhasil viral dengan cepat.
Dan semua orang menontonnya untuk lihat aksi si pahlawan sekolah sebenarnya. Jebakan berhasil sesuai rencana, Osung pun merasa sangat puas. Namun si gadis pirang marah besar kepada Ajung karena telah menjerumuskannya. Pertengkaran terjadi di dalam. Anak berandal hanya ingin bertahan berusaha mengungkap siapa dia sebenarnya. Sampai di pojokan, kini Osung datang membuka identitas pria misterius. Mengejutkannya, ternyata ia adalah Jebum. Sambil tersenyum mengucapkan, "Selamat atas siaran live streamingmu." Di sisi lain, Chanmi pergi dengan Suhyun membawa mobil menangisi kejadian ini.